Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para asatizah yang kami muliakan, ayah bunda, wali siswa SD Hidayatullah Kuaro yang kami muliakan, dan anak-anakku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Apa yang kita laksanakan menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya merasa penting untuk menyampaikan kepada kita semua atas nama Kepala Sekolah SD Hidayatullah Kuaro. Dalam hal ini adalah terkait dengan bagaimana proses pembelajaran kita di tahun pembelajaran baru ini 2020-2021. Baik, ayah bunda yang kami muliakan, ada beberapa kebijakan yang menjadi catatan kami setelah melewati beberapa kajian, musyawarah dengan para pembina, ketua yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, ketua LPI Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, dan beberapa pembina dari pusat. Di antara kebijakan tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwa mekanisme proses pembelajaran di unit SD Hidayatullah Kuaro ini mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 di bulan pertama ini kita melaksanakan proses pembelajaran secara online, secara daring atau BDR, belajar dari rumah. Karenanya atas kebijakan ini tentu kami merasa bahwa anak-anak kita sangat-sangat rindu, ya, sangat-sangat ingin sekali, ya, sudah ingin sekali bertemu dengan temannya, melihat lingkungan sekolahnya, karena semua mereka sudah naik kelas semua. Tentu ada keinginan yang sangat kuat, ya. Orang Arab mengatakan mustaqun berat, ya, rindu berat. Ya, semoga kerinduan itu bisa terobati dengan pelan-pelan, ya, kita pembelajaran secara online. Yang kedua, untuk kelas 1. Kelas 1 karena ini siswa baru, tentu ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka ini kita mengambil kebijakan ada 2, ya. Yang pertama adalah dengan mekanisme online, kemudian tatap muka. Dan ini sudah kita kaji dan sudah kita atur mekanismenya sedemikian rupa, sudah mengikuti langkah-langkah yang mesti harus dilakukan, ya, sesuai dengan protokoler, ya, COVID-19. Di antaranya adalah tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terpenting adalah peserta tidak sedang dari bepergian daerah zona merah, tidak sedang datang dari Tanah Grogot misalnya, kemudian besok masuk dia ikut. Nah, ini kita tidak mengizinkan. Sekali lagi kami tidak mengizinkan
bagi siswa baru yang tadinya sedang bepergian, datang dari zona merah atau dari tanah Gorogot, kita menahan diri dulu ya, tunggu 2 atau 3 hari ya. Kalau tidak ada reaksi dan lain-lain sebagainya, tidak juga flu, tidak panas, maka kami mengizinkan untuk mengikuti sesi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dibagi dalam satu kelas karena ada 25 siswa, kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama dimulai dari jam 7.30 sampai 9.30. Adapun nama-namanya alhamdulillah sudah di-share di grup masing-masing. Kemudian sesi kedua dimulai dari jam 9.30 sampai jam 11.30. Kemudian selanjutnya sesi ketiga ba'da zuhur, kita masuk setelahnya sampai jam 2. Ya, tentu ini membutuhkan pengorbanan ya, baik anak-anakku sekalian, wali siswa, termasuk guru-guru juga ya. Tentu tidak ringan ya pekerjaan ini karena kita diperhadapkan dengan kondisi yang kita belum tahu ya kapan new normal itu bisa kita nikmati. Namun sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti menolong kita ya, karena kita tidak sedang dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita ini sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, mencari ilmu adalah salah satu kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita termasuk orang yang bodoh, orang yang berdosa. Artinya menzolimi diri kita sendiri. Dan kaidah ilmu itu adalah, menurut Islam adalah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus kita datangi. Ya, dan ilmu itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu itu tidak datang dengan sendirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahanus, ya, bergua Hiro, naik ke bukit yang sangat-sangat tinggi sekali, masya Allah, di bulan Ramadan, terik matahari, ya, dan sebagian orang tidak sanggup ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah umroh atau naik haji, ya mudah-mudahan sudah pernah melihat tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ini perjuangan. Itulah Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepadanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sehingga dengan mekanisme seperti ini tentu kita juga sangat-sangat memperhatikan, ya, memperhatikan sekali ya, komitmen kita bersama untuk menjaga hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, di antaranya tetap memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak sedang ya datang dari daerah yang zona merah. Nanti ayah bunda sekalian, khususnya siswa baru yang mengikuti tatap muka ini akan diberikan surat pernyataan, ya, surat pernyataan bahwa ayah bunda bersedia mengikutkan putra atau putrinya dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan silakan ayah bunda sekalian berkoordinasi dengan wali siswanya masing-masing terkait dengan jadwal-jadwal proses pembelajaran. Dan saya Syahruni mohon maaf sekali tidak bisa membersamai teman-teman ayah bunda besok awal
MPLS ini karena ada kewajiban saya sebagai anak kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Salah satu dalam hadis dikatakan barang siapa yang menjaga orang tuanya betul-betul berbirrul walidain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti nanti di akhir hayatnya Allah pasti mewafatkannya dalam husnul khotimah, dalam keadaan baik. Saya dengan sangat-sangat berharap kepada kita semua tetap melaksanakan komitmen kita untuk menjaga nama baik sekolah kita, dan benar-benar ayah bunda bisa melaksanakan yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan di sekolah ini. Saya tidak bisa menemani karena besok saya harus hari ini mengantar orang tua untuk menemani operasi di rumah sakit Balikpapan, yaitu memasang alat untuk Cimone, alat pencuci darah, karena beberapa kali sudah cuci darah. Memang alat yang diberikan di rumah sakit Tanah Gorokut itu tidak berfungsi dengan baik, CDL-nya itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga harus memakai Cimone yang permanen. Mohon doanya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita, keluarga kita, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua digolongkan dalam golongan orang-orang yang senang dan gemar mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Dalam hadis dikatakan, man yuridillahu bi khairin falyufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada seseorang itu menjadi baik, falyufaqihu fid din, maka tanda-tandanya adalah orang tersebut senang sekali, senang, dan Allah mudahkan baginya memahami agama. Ketika ada ceramah agama, dia senang mendengarnya, senang mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Inilah salah satu contoh orang yang sedang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.